ini apakah emosi yang mana bisa menjadi sumber penyakit? Jadi kalau misalkan gue punya istilah gini, penyakit medis itu tidak luput dari yang namanya non medis. Itu faktornya apakah karena dia punya ekspektasi yang tinggi? Nah, yang disasar itu adalah penyakit yang ada di dalam diri kita. Misalkan gue tahu nih, gue temen deket lo nih. Makanya kan orang-orang bilang kalau yang namanya santet itu biasanya dari orang deket. Biasanya. Karena dia harus tahu kebiasaan orang itu. Untuk diabetes hubungannya kita komen negatif jadi diabetes. Betul. Itu di mana? Wah, kita balik lagi nih di Orkes Jiwa. Orkes Jiwa. Obrolan kesehatan jiwa. Jiwa. Ini kalau kita ngomongin jiwa, ngomongin kesehatan, Yap. dan kita obrolin tentang keduanya, gak luput dari sebuah emosi. Yap. Emosi yang kebagi kan, ada emosi marah, emosi senang, emosi kebahagiaan, dilema, dan sebagainya, yang bisa menjadi sumber penyakit. Yap. Nah, ini apakah emosi yang mana bisa menjadi sumber penyakit? Apakah emosi lagi bahagia juga jadi penyakit? Nah, itu gimana? Menarik tuh Kur, kalau misalkan kita bicara itu. Nah ini kan kadang-kadang gini, banyak kalau misalkan gue pribadi nih, Ya. banyak banget tuh pada saat pengalaman dengan dunia praktek, Oke. banyak banget klien-klien, sahabat-sahabat kehidupan yang datang menemui gue, itu kebanyakan mereka pada saat ada penyakit-penyakit ternyata datangnya sumbernya akarnya dari emosi. Emosi ini kan sebenarnya adalah sebuah perasaan yang muncul dari jenjang rekap sebuah peristiwa. Jadi kalau misalkan gue punya istilah gini, penyakit medis itu tidak luput dari yang namanya non medis, dan penyakit non medis itu juga bisa berawal bisa terpicu dari penyakit medis. Contoh gini, ada penyakit yang medis nih, misalkan kita ambil simple saja, orang yang punya penyakit jantung, sesak napas, itu biasanya terpicu oleh sebuah rasa yang tersasar dalam tubuhnya, tersesat dalam tubuhnya, yaitu nama perasaannya adalah perasaan tidak dicintai, ketakutan. Nah, itu bisa menyebabkan jantung dan sesak napas. Taruh, tidak dicintai dan ketakutan. Tidak dicintai itu maksudnya tidak merasa dicintai, dia merasa hampa, tidak ada yang... itu faktornya apakah karena dia punya ekspektasi yang tinggi? Banyak banget. Nanti atau terlalu berharap? Banyak banget, bisa juga seperti itu. Kondisional dia bisa terciptakan. Nah, ada lagi misalkan gini juga nih, gue menarik nih pengen menjelaskan kalau tadi kan penyakit medis yang awalnya dari non medis kan, tapi juga ada penyakit non medis nih. Yang jadi pemicunya dari penyakit dari medis. Contoh misalkan gini, ada orang yang pengen menyantet kita misalkan, atau ada orang yang pengen zolim dengan kita dengan cara ritual segala macam, dengan dia mempergunakan apa namanya lah, energi lah, apalah, reiki lah, apa namanya, santet, ya, dikenakan nih misalkan ke kita. Nah, yang disasar itu adalah penyakit yang ada di dalam diri kita. Misalkan lu punya penyakit jantung, berarti energi ini akan menuju ke sasaran jantung lo. Oh, misalkan lu punya penyakit ambeien, nah berarti si santet ini atau energi yang dituju oleh orang ini, negatif ini yang dibuat oleh orang ini, menuju ke penyakit yang lu punya. Nah, gitu ya. Jadi ada penyakit yang medis dari non medis, ada penyakit non medis yang terpicu juga untuk pada penyakit medis. Nah, itu menyerangnya melalui apa? Misalnya gini, tadi lu bilang kalau misal gue punya diare gitu ya, ambeien apa? Ambeien. Diserang melalui non medis. Iya. Keserangnya di ambeien gue ini. Iya. Nah, kan ada mediator yang memediasikan, lewat mana dia? Udara atau seperti apa? Banyak banget. Ini yang harus tahu dari juga. Nusantara ini sangat luar biasa ya. Nusantara ini sangat luar biasa. Kalau misalkan ada orang yang bilang, gue nggak percaya santet, memang tidak percaya santet, tapi kan santet ini kan sebuah bahasa dari Banyuwangi. Kalau kita baca bisa bahas itulah. Anggaplah ini sebuah hal yang negatif lah, baik itu terlalu guna-guna. Tapi di Indonesia itu banyak banget. Salah satunya adalah racun.
Racun ini banyak banget di seluruh Nusantara, banyak banget herbal-herbal atau tumbuhan-tumbuhan yang bisa dikemas menjadi sebuah racun. Pada saat diperiksa nggak ada apa-apanya. Kalau sianida diperiksa, wah ini ada sianida, ketangkap. Zatnya. Okay. Tapi pada saat itu herbal kok dipakai itu nggak akan terdeteksi. Misalkan lu wasir nih, penyakit lu wasir, gue benci nama lu nih Kur, gue benci. Pada saat kita ngopi bareng segala macem, gue racunin lu nih dengan herbal itu. Anggaplah kalau di istilah di Bali dengan cetik, diracunin. Nah, si cetik tadi, racun tadi itu dia ngelihat, wah lu punya wasir nih, berarti wasir lu yang dihajar. Oh, si racun itu yang dia akan menambah daya dobrak di wasir itu menjadi penyakit yang menjadi pintu gerbang tuh. Tapi kalau orang yang komplikasi sama, malah semuanya malah lebih gampang. Nah itu kan kalau ada pertemuan bro, itu kalau pertemuan. Maksud gue, ini coba kita kulik ya dengan gue yang awam nih. Gue ambien, katakan begitu. Diserang lah lewat yang non medis itu. Ya. Berarti dengan racun ya, dengan racun apa dengan apa nih? Nah itu yang apa santet atau apa yang ibaratnya nanti nyerangnya itu ke ambien gue karena gue ada penyakit ambien. Ya. Maksud gue perantara itunya lewat mana? Banyak banget. Itu bisa dengan gelombang vibrasi, dengan udara. Misalkan gue tahu nih Kur, gue temen deket lo nih. Makanya kan orang-orang bilang kalau yang namanya santet itu biasanya dari orang deket biasanya. Karena dia harus tahu kebiasaan orang itu. Ya, misalkan gue tahu nih lu penyakit lu wasir. Wah, berarti gue bikin boneka-bonekaan, gue tujuin energi kebencian gue tusuk ke bagian wasir lo, ke bagian anus. Itu menjadi sebuah pemicu, gitu loh. Nah, balik lagi tadi, itu kan penyakit yang non medis menjadi medis kan pemicunya. Nah, penyakit yang non medis menjadi medis, itu adalah misalkan emosi yang tadi. Kalau ginjal biasanya kekecewaan, ketakutan. Kalau apalagi kalau misalkan sakit pinggang biasanya ada orang yang dikecewai. Terusnya kalau misalkan ada diabetes, biasanya orang diabetes biasanya orang yang sering komen. Apapun netizen dong. Iya. Itu pemicu diabetes. Bukannya gula? Ya sama aja diabetes sama gula kan sama. Bukan maksud gua. Kok dari komen-komen itu bisa jadi diabetes? Jadi gini, biasanya unsur logiknya di mana? Iya, jadi gini. Pola hidup di masyarakat itu kan biasanya suka dengan gula. Ya, apalagi sekarang banyak minuman apalah segala macam lah. Ya, nah, udah ditambah lagi dengan dia sering komen yang negatif, sering nyinyir. Itu pemicu untuk menjadi diabetes tanpa sadar. Itu maksud gua tuh kan dokter diabetes nelpon. Tuh kan. Saya angkat dulu. Angkat dulu dokter diabetes tuh. Itu apa siapa? Silent dulu. Itu apa siapa? Oh, punya aneh. Oh. Nah, itu biasa itu hubungannya netizen kuat banget. Nah, ini juga mengontrol emosi. Nah, jangan sampai emosi jadi penyakit. Ya kan? Iya. Hipertensi. Enggak maksud gue tadi itu balik lagi. Untuk diabetes hubungannya kita komen negatif jadi diabetes. Betul. Itu di mana? Tanpa sadar, Pak. Artinya gini, Pak, pada saat orang dengan pola hidup minum manis-manis, terusnya dia sering nyinyir, tanpa sadar energi nyinyir itu, energi komentar pada orang yang negatif itu nempel kepada kita. Dan itu akan membentuk sebuah sistem dalam tubuh kita yang vibrasinya jadi lama-lama timbullah diabetes kering lah, diabetes basah, tergantung si tubuh orang itu. Masuknya berarti ke pikiran dong? Iya, karena pikiran kita kan adalah raja dari tubuh, Pak. Berarti kan, maksudnya gini korelasinya mungkin ya, ini gue karena gue awam ya, mungkin bisa kalau gue salah bisa koreksi. Kita komen yang negatif, nah bisa jadi diabetes, mungkin bukan karena komennya juga ya, tapi karena komen bener sih, karena komen negatif, apa yang kita keluarkan itu negatif, sebelum kita keluarkan itu melalui jari dan berbentuk tulisan, kan otak dulu nih. Yes. Dan itu terus diulang-ulang kan, diulang-ulang kan, direpetisi. Biasanya orang yang komen nggak sekali tuh, biasanya terus komen, gibah sono, gibah sini. Makanya itu vibrasi itulah yang memicu orang menjadi diabetes. Nah, untuk menyadarkan itu, kan orang
maaf ya, maksudnya mungkin bisa gue katakan 90% lewat ketika statement, ketika kalau dalilnya ketika kita komen atau sering komen yang negatif akan mengakibatkan diabetes, kan dalilnya itu tuh. Tapi gue yakin 90% lebih orang nggak akan percaya itu. Gimana caranya untuk meyakinkan itu? Sebenarnya sih tidak perlu diyakinkan, tapi pola ini akan membentuk kebiasaan. Pada saat kebiasaan ini terus mengalir terus tanpa disadari, Kur. Jadi ini bukan suatu pembenaran, tapi bipola, polanya akan buat seperti itu. Orang yang punya traumatik takut dengan hawa dingin misalkan, dia punya sesak napas. Pada saat dia sudah berpikir bahwa di tempat ini dingin, langsung nyesek tuh. Makanya kan pikiran semua, artinya pikiran inilah memicu penyakit. Nah, makanya kalau misalkan kita kan inget tuh insano in capare sano, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Makanya pikiran ini kita harus balancing. Pikiran dengan tubuh dia satu menyatu dan rajanya adalah pikiran. Kalau misalkan emosinya ini kita anggap tubuh kita sebagai tempat wadahnya emosi, yang tiap hari ada emosi yang kita terus taruh, terpendam. Kan tubuh kita ini kan bagaikan USB nih, Kon. Dia unlimited nih, dia bisa dari darah saja bisa menyimpan genetika. Pikiran kita juga unlimited. Pada saat kita terus menyimpan rasa kesal, rasa benci, rasa marah, lama-lama itu akan memuncak dan memicu ke kesehatan kita. Menurut Piovilo, gimana cara kita ngontrol agar tidak terlalu larut dengan kesedihan, emosi kesedih itu ya, atau jangan sampai terlalu terlena dengan emosi kebahagiaan atau terlalu euforia? Satu, kita harus banyak pertama sadar dengan diri kita. Nah, sadar ini yang sulit nih, Kur. Karena kesadaran ini harus dicari, harus dibentuk dari diri kita sendiri. Orang tahu kok yang namanya kalau misalkan sakit itu obatnya dari diri kita sendiri, karena obat-obatan kimia itu hanya sekitar efeknya hanya 30% sampai 40%, tapi efek yang paling besar adalah pikiran kita sendiri. Nah, itu dia maksud gua. Kita diskusi ya. Kalau untuk diri sendiri kadang kan kebanyakan orang tidak mampu atau tidak bisa mengontrol diri atas dirinya sendiri. Maksud gua kan butuh orang